Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 78. Wa man lamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fahuwa abuka fiddini. Wa man 'allamaka, barang siapa mengajar oleh orang kepadamu harfan akan satu huruf mimma tahtaju ilaihi, dari apa-apa yang kamu butuh kepadanya, fahuwa abuka fiddini, maka dia adalah bapakmu pada agama. Qala al-masyaikhu, berkata para guru-guru, man arada an yakuna ibnuhu aliman fayambaghi an yura iyal ghuraba minal fuqaha'i. Barang siapa ingin an yakuna ibnuhu aliman, barang siapa ingin bahwa ada oleh anaknya yaitu menjadi orang alim, fayambaghi an yura'iyal ghuraba minal fuqaha'i, maka seyogianya bahwa ia memperhatikan akan orang-orang yang mondok minal fuqaha'i, daripada ahli-ahli fikih, wa yukrimahum, dan memuliakan mereka, wa yut'imahum, dan memberi makan pada mereka, wa yu'tiyahum syai'an, dan memberikan ia akan mereka akan sesuatu. Fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman, maka jika tidak ada oleh anaknya yaitu menjadi alim, maka ada oleh cucunya aliman, yaitu menjadi orang alim. Wallahu a'lam bissawab. Anak-anakku sekalian, para wali santri yang mulia, kajian kita masih berbicara adab ilmu dan adab mengagungkan orang-orang berilmu. Kata kiai kita, wa man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fahuwa abuka fiddini. Maksudnya adalah orang tua di dalam Islam ada 3. Jadi orang tua itu dalam Islam ada 3 orang tua. Al-aba'u fil islami salasatun. Orang tua di dalam Islam ada 3 orang tua. Yang pertama, abun yuliduka. Pertama, bapak
yang ngelahirin kita, artinya ayah kandung kita, itu namanya orang tua. Kita kudu hormat kepada ayah bunda kita. Kalau kita mondok, jangan tinggalin doa Rabbi firli waliwa lidayah maghrib 100. Itu sebab ayah bunda kita yang ngebiayain kita belajar, ayah bunda kita yang ngelahirin kita dari tidak ada menuju kepada ada. Itu namanya abun juga, orang tua juga di dalam Islam. Haknya tinggi. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Allah ridho pada keridoan orang tua. Asal orang tua kita senang sama kita, itu berarti Allah tuh senang sama kita. Orang tua kita melihat kita belajar bagus nilainya karena sungguh senang, berarti Allah juga ridho sama kita. Murkanya Allah pada murkanya orang tua. Kalau orang tua kita gondok sama kita, maka Allah juga gondok sama kita. Kalau kita ekonominya morat-marit, usahanya ancur-ancuran, jangan-jangan orang tua kita udah wafat, jarang diziarahi kuburannya. Sebab kata para sahabat Nabi di dalam kitab Tambihul Ghafilin dijelaskan, ittafaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna min asbabi dhiqil ma'isha tarkat doa lil walidaini. Seluruh sahabat Nabi yang jumlahnya 124.000 orang, muridnya Rasulullah totalnya 124.000, disebut sahabat. Semuanya pendapatnya sama, bahwa di antara penyebab terbesar seretnya jalan rezeki, kurang kirim doa buat orang tua yang ngelahirin kita. Jadi bapak yang pertama, bapak yang ngelahirin kita, yakni ayah kandung kita. Kedua, abun yuzawijuka ibnatah. Kedua, orang tua yang ngawinin anak wadonnya ama kita, yakni disebut apa namanya, mertua. Itu juga sama orang tua kita juga. Kalau ada orang udah menikah, maka ayah bundanya istri itu juga sama kedudukannya orang tua kita. Dan kita kudu hormat sama. Yang ketiga, abun yu'allimuka dinaka. Yang ketiga, orang tua
yang ngajarin agama ame kita, itu disebut guru. Guru itu orang tua kita di pondok. Guru. Karenanya kata kitab kita nih, waman 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fahuwa abuka fiddin. Siapa aja orangnya ngajarin ama kita sehuruf aja, biar gampang ngajarin alif-alifan ama kita, ngajarin bab wudu ama kita, ngajarin perukunan ama kita, ngajarin pesolatan ama kita, ngajarin tauhid ama kita, ngajarin akhlak ama kita, ngajarin matematik ama kita. Yang kita butuhin, maka itu dalam agama disebut bapak juga. Dari tiga ini, yang paling tingginya mana? Khairul abai man yu'allimuka dinaka. Yang terbaiknya orang tua adalah yang ngajarin agama ama kita. Ayah ibu kita nurunin kita dari sorga ke bumi. Orang tua yang ngajarin agama ama kita namanya naikin kita dari bumi ke surga. Jadi apatah lagi kalau abah kandungnya, orang tuanya guru juga. Jadi kumpul hak-haknya di sana. Jadi yang terbaik adalah orang tua yang ngajarin agama kepada kita, yaitu guru-guru. Ini kita kudu hormat. Kalau ada orang berhasil, pastikan hormatnya dia sama guru luar biasa. Kalau ada orang mondok enggak sukses, biasanya terbesar kurang hormat sama guru. Adab sama ilmu tinggian adab. Ilmu gampang ditransfer, ilmu gampang dicari, tapi kalau adab mah kudu dipraktekkan. Disebut tarbiyah, digembleng. Maka bapak yang paling tinggi ama kita, bapak yang ngajarin agama ama kita. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad nih cerdasnya luar biasa, hafal hadis, makamnya di Baghdad, di Irak. Moga kita bisa ziarah. Amin ya rabbal alamin. Imam Ahmad hafal hadis 1 juta hadis, sanadnya dan matannya. Imam Ahmad, dari mana nih pinter nih? Kata Imam Ahmad, saya itu enggak pernah luput saban sholat ngedoain guru saya Imam Syafi'i. Jadi ketinggian Imam Ahmad
barakah takzimnya kepada bapak agamanya, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini Imam Syafi'i ini, kata Muhammad, saya nggak bakalan lepas doain Imam Syafi'i. Maka kita tuh habis sholat tuh suka doa, Rabbana ighfir lana wali walidina wali masyayikhina fiddin, terus wali masyayikhi hadhil baldati ajmain, terus walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan saya, ampuni dosa dan kesalahan orang tua saya, ampuni dosa dan kesalahan guru-guru agama saya dan guru-guru daerah yang kami tinggal ini. Kalau kita di Tangerang Selatan, ulama-ulama se-Tangerang Selatan, kita mintain sebagai takzim ama ilmu biar barakah. Dalam baca Ratibul Haddad semuanya disebut ulama mujtahid, ahli dzikir, waduh semuanya. Itu namanya takzim. Begitu. Ini nih cara kita berhasil. Imam Syafi'i bisa hebat. Itu hormatnya ama Imam Malik luar biasa. Luar biasa. Para sahabat Nabi, kenapa hebat-hebat? Sahabat Nabi itu orang-orang mulia karena hormatnya sahabat kepada gurunya, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amat sangat luar biasa hormatnya ama Nabi. Itu para sahabat, ditulis dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah hormatnya para sahabat kepada Nabi luar biasa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana beliau waktu Nabi mau hijrah, semua lubang ditutup, ame bajunya ampe telanjang, dia punya dada badan untuk nutup lubang-lubang gua sur, ampe kehabisan pakai jempol kaki, ampe dicatek ulang. Saking hormatnya ama gurunya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab siapa aja yang ngajarin agama ama kita itu orang tua kita. Muallim Syafi'i Hadami radhiyallahu anhu, hormatnya ama Habib Ali Bungur, ama Muallim Saidan luar biasa. Muallim enggak mondok, ngaji keling-keling di Betawi, jadi ulama gedenya di Betawi. Takzimnya ama guru luar biasa. Tidak ada orang yang berhasil dalam menuntut ilmu selain dari sebab terutama yang paling dominan, takzim kepada bapak pada agama, yaitu guru. Sampai di kata kitab kita, qolal masyayikhu,
Berkata para guru-guru besar, di antaranya Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, ulama yang mengarang kitab Al-Lumah, ulama yang mengarang kitab Al-Muhadzab, ulama yang mengarang kitab At-Tanbih, itu Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Kata beliau dan banyak ulama, siapa saja yang pengen anaknya jadi ulama, rumusnya atuh hormat ama ulama. Begitu, hormat ama ulama itu begitu, kudu begitu, hormat ama ulama. Enggak bisa, sebab di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau dari junjungan kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya hadis qudsi. Kata Allah, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man adali waliyan, siapa aja, man adali waliyan, siapa aja yang memusuhi ulamaku, kata Allah, maka sungguh aku izinkan itu orang untuk diperangi. Kata Imam Sufyan bin Uyainah menjelaskan hadis ini, guru kakek guru Imam Bukhari. Imam Bukhari dari 10.000 kurang lebih hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis pertamanya bunyinya haddatsanal Humaydi qala haddatsana Sufyanu yakni Ibnu Uyainah. Saya punya guru Humaydi Abdullah bin Zubair. Beliau dari gurunya namanya Imam Sufyan bin Uyainah, kakek guru Imam Bukhari. Kata Imam Sufyan bin Uyainah pada bagian ini, illam yakunil alimu waliyan falaisa ala wajhil ardi waliyun. Kalaulah ulama itu bukan kekasih Allah, maka di jagat raya ini kagak ada kekasih Allah. Apa makna hadis Bukhari itu? Siapa yang memusuhi ulama ku izinkan untuk diperangi. Kata Al-Imam Qutubul Haramain Sayyid Muhammad Al-Maliki, ulama besar Mekah, beliau bilang makna hadis ini, yang benci ama ulama pastikan ama Allah anak keturunannya kagak bakalan dijadikan ulama. Sebab apa? Kalau dia benci ama ulama, berarti ya Rob, jangan sampai ada saya punya anak dari tulang rusuk saya, orang yang saya benci. Walaupun enggak ngomong begitu, tapi dengan benci ama ulama, berarti benci ama ilmu yang ada pada ulama. Maka hukumannya sulit anaknya jadi ulama. Lalu bagaimana kalau kita pengen jadi ulama anak kita? Kata para wali-waliullah, kalau pengen jadi ulama anaknya, maka kudu hormat ama ulama. Dulu ada orang namanya Pak Muhammad.
namanya, kerjaannya jual celana kolor. Jual apa? Celana kolor, jual celana pangsi. Begitu. Ini Pak Muhammad ini orang biasa, ya tukang jualan keliling celana begitu buat ngidupin anak-anaknya. Pak Muhammad ini saking demennya sama Nabi, anaknya dikasih nama Muhammad juga. Jadi ada Muhammad Baba, ada Muhammad anak. Asal keliling ke kampung, dagang-dagang celana pangsi, ketemu majelis ilmu fikih. Dia berupaya nyisihin sekian perak duitnya tuh dari hasil dagangnya tuh selaman tuh ama kiai. Orang kita sebut selaman tempe. Ngasih hadiah ama tuh kiai sambil doa, ya Rob, saya pengen anak saya jadi ahli fikih kayak kiai itu. Kasih dia uangnya seperak ama tuh kiai fikih. Muter lagi, ada kiai ahli hadis, pakar hadis Nabi, duduk lagi di pengajian itu di pinggiran, ngomong lagi, ya Rob, saya pengen banget anak saya jadi ahli hadis. Ketemu lagi majelis ulama ngaji tauhid, saya pengen anak saya menjadi ulama ahli tauhid. Ketemu lagi besoknya di kampung tafsir, dia bakal ngomong ada kiai tafsir, dia bilang lagi saya pengen anak saya jadi ulama tafsir. Di mana majelis ulama selalu Pak Muhammad tuh pengen anaknya jadi ulama kayak begitu. Hormatnya Pak Muhammad akhirnya diijabah oleh Allah. Anaknya yang namanya Muhammad jadi ulama, gedenya ulama di Baghdad, di Irak. Namanya dikenal sama kita Imam Ghazali. Imam Ghazali itu nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, orang biasa tukang jualan celana kolor, celana pangsi. Tapi demen, maka Imam Ghazali gelarnya Hujjatul Islam. Orang yang menguasai 90% lebih ilmu-ilmu Islam, ilmu filsafat, ilmu matematik, ilmu apa aja. Imam Ghazali ilmu tauhid, ilmu fikih, usul fikih, tafsir, hadis, apa aja. Imam Ghazali sampai menjadi bapak spiritual dunia Islam. Dari mana hebatnya Imam Ghazali ini? Dulu bapaknya itu selalu hormat sama ulama. Dia nggak ngaji, nggak mondok, ketemu ulama. Ada dia satu hari nggak dapat apa dagangannya, nggak dapat duit yang di kantong cuman ada 5.000, beli permen 1.000, kasih kiai saya pengen ini dimakan biar anak saya jadi kiai ahli usul fikih kayak Pak Kiai. Hormatnya bapaknya Imam Ghazali sama ulama kala itu menjadikan anaknya benar-benar ulama, gedenya ulama. Sesuai kitab kita bilang, man arada an yakuna ibnuhu aliman, siapa pengen anaknya jadi ulama, maka siogianya hormati
ahli fikih yakni ulama. Muliakan ama ulama. Pokoknya ama ulama menghormat aja. Kayak orang-orang tuh di Jakarta, di Betawi, ada Habib Umar bin Hafid datang hormat. Ada ulama ini dari Mesir datang, dia hormat. As-Sahawi datang, semuanya hormat. Ama ulama, hormat, menghormati. Kadang mengundang makan ulama, bukan suruh doa. Begitu. Ada Yai Bunyamin, wali gede di Jakarta Barat, Kelapa II. Kalau hari Minggu begini, sebelum Muallim Syafi'i Hadami radhiyallahu an ngajar di Masjid Al-Alawiyah namanya, jam 2 siang. Makan dulu di rumah Yai Bunyamin. Makan macam-macam makanan, banyak ragamnya makanan. Ya ada soto, sop Bedaya, macam-macam. Kata supirnya muallim namanya Pak Haji Idris, Ustaz nama Yai Bunyamin, dan nyuruh Pak Kiai doa. Barangkali ada yang dipengenin. Kata Yai Bunyamin, jawab, nggak usah, udah cukup ngasih makan ulama. Saya cuman pengen anak-anak saya jadi ulama. Begitu. Nggak usah, kalau saya suruh doa, saya nyiksa kiai. Sama aja ini makan berupanya ini. Enggak, makan aja orang. Itu begitu. Wayotiin syai'an, dia memberi sama kiai yang dia mampu. Itulah abahnya Imam Ghazali, nggak punya apa-apa, adanya permen, ngasih permen ini. Begitu, emang mampunya segitu. Kenapa tuh? Hormat ama ilmu. Hormat ama ilmu. Apa yang Allah hormati, kita hormati. Apa yang Nabi hormati, kita hormati. Apa yang sahabat hormati, kita hormati. Ada sahabat Nabi pinternya ahli faraid. Begitu, Imam Zaid, sahabat Nabi, pakar ilmu warisan, ilmu faraid. Ini udah tua, Ibnu Abbas masih muda. Ibnu Abbas tuh ahlul bait, kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Zaid turun daripada kudanya. Kalau sekarang motor, mobil gitu. Ya, Ibnu Abbas lalu kemudian jagain tuh kuda, turun, hormat, cium tangan. Ibnu Abbas, kata Imam Zaid, apaan ini? Ini kami disuruh sama Nabi untuk hormat sama ulama, biar kaminya anak keturunan kami jadi ulama. Imam Zaid pun cium tangan sama Ibnu Abbas, enggak mau, jangan, ini yang diajari Nabi, kudu hormat sama keluarga Nabi, saling hormat, menghormati. Ini di zaman akhir, orang udah zaman saling fitnah. Ada kiai benci Habib, ada Habib benci kiai. Nah, kita nggak boleh. Ama ulama hormat, ama Habib hormat. Apalagi baru katanya, belum nyatanya, katanya. Itu nggak boleh. Nanti rusak kita punya ilmu. Begitu, enggak boleh. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi
yang bersaksi keagungan Allah, satu Allah sendiri, kedua para malaikat, ketiganya orang yang berilmu, ulama. Maka kita kalau pengen anak keturunannya jadi ulama, hormatlah ama ulama, kasih makan ama ulama, kasih makan kalau ada, undang ulama ke rumah kita, biar kata makan pakai tempe dong, tempe mampunya kita tempe, begitu. Tempe dikata mulu mondok, makan apa nak? Alhamdulillah pakai sate. Tanya lagi besok Senin, pakai apa nak? Sate. Sate mulu apaan? Sayur teh. Apa? Sayur teh. Begitu. Emang mampunya itu? Enggak apa-apa, enggak. Hormat sama orang berilmu, hormat aja. Begitu, hormat sama orang berilmu itu akan melahirkan anaknya jadi ulama. Di Kabupaten Tangerang Barat, Tangerangnya ini ada namanya Kiai Suhaimi, pondoknya namanya Al-Husna wa Ziyadah. Ini Yai Suhaimi itu mondok di Serang, kiainya namanya Yai Thohir radhiyallahu anhu. Bapaknya bilang, Yai, jujur aja saya ini petani, orang ngerti apa-apa. Ini anak saya pondokin, saya yakin-yakinnya bebel anak saya nih. Susah diajarin ngaji. Wis nggak apa-apa, tapi saya pondokin Yai. Saya minta barokahnya Yai aja, doa biar anak saya jadi kiai, biar kata akalnya nggak cerdas juga. Itu yang namanya abahnya Yai Suhaimi, saya lupa abahnya, ibunya namanya Nyai Sati, abahnya saya lupa nama abah. Itu karena dia orang kaya tani, abahnya Yai Emi ini, itu kalau datang ke rumah Yai Thohir bawa beras 2 ton banyak. Kata Yai Thohir, ngapain ini? Ya anak saya nggak bisa apa-apa, saya tahu saya petani orang bodoh. Yang penting anak saya didoain sama Pak Kiai menjadi kiai. Maka jadi kiai, gedenya kiai di daerah Keronjo. Itu yang namanya almarhum Yai Mamduh Mastari yang punya pondok di Kerawang. Itu anak didiknya salah satunya, banyak muridnya. Kalau Ramadan pasarannya tafsir Jalalain mulu, enggak ganti-ganti. Kata Abah Emi, saya ini jadi kiai barokah, orang tua saya hormat sama Yai Thohir. Ya saya nggak ngerti apa-apa bahasanya beliau begitu. Anak-anaknya banyak jadi ulama, ada yang Jamil, ada yang Diaudin, banyak ulama di daerah Kabupaten Tangerang. Jadi emang begitu, siapa pengen anaknya jadi ulama kudu hormat sama ulama. Sama ada kita ngaji sama itu ulama, atau kita belum ngaji sama itu ulama. Kalau udah ulama mah kita kudu hormat kalau sama ulama, supaya anak keturunan kita barakah.
Saya temuin orang-orang sukses sekarang nih banyak di tanah Betawi. Dia bilang ini bukan dari saya, dari baba. Pasti babanya hormat sama ulama. Betul kata tuh orang. Dia ngaji mulu kalau minggu ke Kewitan Abang Ali, Kewitan. Jadi hormat sama ulama itu akan Allah turunin, warisin sama kita. Anak kita biar kata kita babanya enggak ngerti apa-apa, anaknya bakalan jadi ulama. Kalau di anak enggak, dengan dia banyak membantu ulama, pasti cucunya jadi dia. Cucunya begitu. Ada kiai masih hidup, tinggalnya di Serang, di Tanara, hafal Quran 4 bulan setengah 30 juz, masih hidup sekarang. Kiai itu masih hidup 4 bulan setengah, selesai 30 juz menghafal. Kalau kita mau membacanya aja orang kelar-kelar. Begitu gak hatam-hatam. Ini mah hatam, ngapal Quran 4 bulan setengah, masih hidup. Ada bangun pondok, tahfidz juga. Itu ditanya sama Syekh Arsuddin, ini anak kiai bukan? Ibunya tukang jualan daun pisang kering ke pasar. Ini bapaknya ibunya, dia paling hormat khidmat sama ulama. Oh ini dia. Kalau bapaknya enggak jadi ulama, cucunya jadi ulama. Kalau hormat sama ulama. Tapi kalau kita benci sama ulama, enggak bakalan kita dijadikan ulama, enggak bakalan. Jadi pinter mau pinter, tapi kurang manfaat. Ada di antara anak-anak Indonesia mondok ke luar negeri, ada yang ke Mesir, ada ke macam-macam tempat di luar negeri, di Timur Tengah. Begitu. Pulang ada kalanya ketika pulang tuh kurang manfaat ilmunya. Ke Maroko lah, ke Sudan lah, kemana aja itu ke negeri-negeri Islam. Pulang akhirnya ada kalanya jadi petugas travel, umroh begitu dan seterusnya. Kenapa? Dalam penelitiannya terbanyak penyebabnya kurang hormat sama ulama, yaitu yang ngajarin dia sebelum dia pergi ke luar negerinya itu. Guru alif-alifannya dianggapnya kecil ketika udah ketemu kiai gede-gedenya kiai. Kita nggak boleh. Ini anak-anak gak usah libat. Sebelum kemari yang ngajar Iqra Ustaz Anu, pulang dari sini liburan pondok, kalau masih hidup temuin, terima kasih. Itu barakah. Harus hormat sama ulama, apalagi itu bapak agama kita, yakni ngajarin alif-alifan, ngajarin apa wudhu, bisa Iqra kita sebelum kalau selibat, ada guru TPQ-nya, kudu hormat. Jangan enggak, biar ilmu kita barokah. Sebab keberkahan itu didapat bukan hasil belajar, tapi hasil taklim, hormat sama kiai. Begitu. Nih kalau mau dongeng, Abi nih di rumahnya Yai Safi Hadami enggak pakai disuruh ngebersihin WC-nya, ngepel segede rumah beliau atas bawah, disuruh enggak.
pengen hikmat aja, kadang mau beli pelet untuk lele, beli umpan ikan disuruh enggak, pengen hormat aja sama ulama, apalagi yang ngajarin agama sama kita. Ini qalal masyayikh, para guru-guru sepakat semuanya, siapa yang pengen anaknya alim kudu hormat sama orang kudu muliain orang alim. Kalau ada kasih makan tuh orang alim, makan, kasih makan, begitu sama orang alim. Kalau kagak bisa, maka enggak ada jatah alim pada anak kita dari takdir Allah, pasti dicucunya. Dicucunya enggak ada, pasti dicicitnya. Enggak bakalan enggak. Sebab al-jaza min jinsil amal. Balasan itu mengikuti amal. Ada hukum alam namanya tabur tuai. Bila kita menabur hormat sama ulama, bakal menuai panen anak-anaknya jadi ulama. Anaknya enggak, pasti cucunya jadi ulama. Tapi kalau sama ulama enggak hormat, sulit, ilmunya banyak, hanya buat nyalahin orang mulu. Kalau nyalahin orang mah ora kudu mondok, ora kudu ngaji. Orang kagak ngaji juga nyalahin mah bisa. Yang susah mah ngebenerin ngelempengin. Maka rumusnya adab ilmu kudu hormat sama ulama. Moga-moga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah kasih kita akhlak-akhlak yang mulia sehingga kita hormat sama ulama, dan keluarga kita jadi ulama, anak-anak kita menjadi ulama, keturunan kita menjadi ulama. Amin.